mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar mendukung Anies Baswedan. Benarkah ini? Ini adalah sederetan para elit PSI yang mundur. Dahulu Suni Tanuwijaya, semua kaget keluar dari PSI. Thamara Amani keluar dari PSI. Semuanya ada indikasi menjadi pendukungnya Anies Baswedan. Benarkah ini semuanya? Mengapa ini terjadi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika politik semakin menjadi-jadi. Dahulu sebagai oposisi dari Anies Baswedan waktu menjadi pemerintahan, maksudnya menjadi gubernur DKI. Sekarang sesudah off Mas Anies, sekarang malah dia keluar dari PSI. Sebagai ketua PSI mundur. Ini kok kelihatannya ini serius enggak sih? Apalagi ada informasi ini kelihatannya mau mendukung Anies Baswedan. Ketika ditanya mengambang, kelihatannya mengarah ke sana. Benarkah? Dan sebelumnya ada Suni Tanuwijaya, Thamara Amani, semuanya adalah orang-orang yang menjatuhkan Anies Baswedan. Namun pada kesempatan yang lain kelihatannya kok malah menjadi pendukung. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas total, tuntas mengapa ini terjadi. Pertama kita baca di Kompas. Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar beralih dukung Anies Baswedan. Pertanyaan besar, iyakah? Oh, ini kelihatannya menarik, kita baca nanti. Yang kedua di tempo.co, hengkang dari PSI, Michael Sianipar, partai yang saya cita-citakan sudah berubah. Wow, sekarang berani mengkritisi partainya sendiri padahal dia adalah ketua. Oh, ngeri juga ini. Kemudian di Detik, PSI jauh berubah. Ketua PSI Jakarta Michael Sianipar keluar partai. Apa berubahannya kok sampai berubah ini? Kemudian di CNN Indonesia, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipar mengundurkan diri. Ngeri-ngeri judulnya. Nah ini, kalau ini referensi pada waktu Suni Tanuwijaya mundur dari PSI. Ini adalah catatan yang kelam dahulu pada 28 Juni 2022, yang masih 6 bulan yang lalu. Dan juga bagaimana Thamara Amani, ini alasan Thamara Amani keluar dari PSI pada 18 April 2022. Pilih yang mana? Yang pertama, dan kita sambungkan dengan yang lain, yaitu di Kompas. Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar beralih dukung Anies Baswedan. Sebuah pertanyaan besar bahwa ini kemungkinan. Jakarta, Kompas.com, Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia PSI DKI Jakarta. Setelah 5 tahun memegang tampuk pimpinan PSI DKI, dia juga mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Kok bisa ya? Ketua mundur plus keanggotaan lagi. Setelah Michael mengundurkan diri, beredar isu dia akan beralih mendukung Anies Baswedan. Anies diketahui menghadiri acara Youth 20 atau Y20 yang diselenggarakan oleh Michael pada Februari 2022. Oh, sudah ada komunikasi. Ini beritanya. Saat ditanya apakah akan mendukung Anies, Michael mengaku akan mendukung calon presiden yang memiliki tiket Pilpres 2024. Wah, ini kalau Mas Anies punya tiket bisa malah didukung ini. Yang saya dukung capres yang punya tiket. Kalau sekarang kan belum pada punya tiket, kata Michael. Ini kok terlalu
gegabah. Kemudian saat ditanya kemungkinan dirinya mendukung Anies setelah Anies resmi jadi capres, Michael tak jawab dengan gamblang. Dia mengaku masih fokus pada pengunduran dirinya dari PSI. Kelihatan mulai saya fokus satu-satu dulu nih, pengunduran diri dulu, tunggu saja masih panjang. Saat bergabung dengan partai baru, lo kok ada peluang bergabung? Di mana PSI kemarin ini? Michael mengaku bahwa saat ini dia masih mengurus pengunduran dirinya di internal PSI. Saya harus konsolidasi di dalam, meskipun sudah kasih tahu teman-teman PSI Jakarta dari kemarin, tapi saya mau pastiin saja, misalkan pekerjaan rumahnya apa saja, supaya pengganti berikutnya, supaya tim bisa langsung beresin semuanya. Apa mungkin karena tidak ada Pak Anies sehingga tidak ada yang dikritik? Itu berita pertama. Kalau kita baca di Tempo lanjutan, hengkang dari PSI Michael Sianipar, partai yang saya cita-citakan sudah berubah. Berubah bagaimana? Kan dia masih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta. Michael Sianipar memutuskan mundur dari PSI. Dia merasa PSI sudah berubah. Ya karena tidak ada Pak Anies ya mungkin ya. Seiring berjalannya waktu, partai yang saya bayangkan dan cita-citakan, yang saya ketahui di awal sudah jauh berubah sekarang. Mika tak mendetailkan perubahan yang terjadi pada PSI. Menurut dia, perjuangan politiknya tidak dapat dilanjutkan lagi di partai baru berlambang tangan yang sedang menggenggam mawar itu. Meski begitu, dia mensyukuri kesempatan yang diberikan kepadanya selama di dalam tubuh PSI. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pecinta masa depan negeri, itulah Michael Sianipar yang telah mengundurkan diri dari PSI. Victor Sianipar ini mengundurkan diri tidak main-main ya. Dia adalah ketua PSI DPW DKI. Selanjutnya dia mengundurkan diri. Selama ini dia adalah yang mengkritisi Mas Anies Baswedan, kebijakannya sampai apapun. Tapi sekarang dia menyatakan mundur dengan alasan bahwa partai yang saya cita-citakan telah berubah. Berubah bagaimana? Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bahkan dalam judul di Kompas 7, beralih dukung Anies Baswedan, dan ketika ditanya di perdalam oleh para anak media, dia mengambang, saya akan fokus untuk pengunduran diri. Suni Tanuwijaya, Tamara Amani adalah sebelumnya yang telah mengundurkan diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini mundur betulan? Maksudnya mundur karena memang telah berubah, atau memang judul tadi betul, yaitu akan mendukung Anies Baswedan. Tapi apakah Anies Baswedan akan menerima? Pendukungnya Anies Baswedan apakah menerima? Karena kemarin pada waktu menjadi gubernur DKI dihantam habis-habisan. Tapi sekarang dalam berita ini dikatakan akan mendukung Anies Baswedan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau menurut saya sih, bahwa dinamika politik itu biasa. Orang masuk ke partai A, keluar partai B, masuk partai C, itu ada hal yang biasa. Karena memang berpolitik itu bagaimana gagasan-gagasan yang diembannya itu bisa terrealisir dalam minimal partainya atau dalam sebuah negara. Itulah ideologi yang ingin ditampilkan. Tapi ketika di sela-sela di tengah jalan kemudian menyatakan PSI telah berubah yang bagaimana? Apakah memang para aktivis PSI koruptor? Kok kelihatannya tidak begitu ya?
Maksudnya tidak terdengar, seandainya ada mungkin tidak banyak. Kemudian apakah PSI sebagai partai ataupun para kadernya suka uang? Ini juga kita nggak dengar. Tahu-tahu kemudian sudah berubah. Apakah PSI itu akan menjadi kelompok yang berbeda dengan PSI 2019? Itu juga kita tidak dengar, hanya dikatakan oleh Victor Sianipar bahwa PSI telah berubah, yang dia cita-citakan telah berubah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu analisa pertama. Maksudnya dinamika politik itu adalah hal biasa. Kemudian yang kedua adalah siapapun pasti akan mencari teman atau tumpuan kepada siapa pemenang dari sebuah proses kontestasi. Lah, apakah memang ada semacam, kalau informasi ya mungkin, tapi semacam informasi yang kuat bahwa Anies Baswedan adalah menjadi presiden selanjutnya? Ya pasti para pendukung Mas Anies Baswedan itu akan iya. Tapi apakah yang lain bagaimana terkait dengan responnya? Pasti sebagian juga tidak mengatakan begitu. Sehingga kalau seandainya Michael Sianipar ini adalah politisi yang oportunis, itu membahayakan kalau terjadi. Apalagi yang ketiga, biasanya Ketua PSI DKI Michael Sianipar ini selalu beroposisi dengan Gubernur DKI. Dan ini yang kita sayangkan adalah masih bulan kemarin mundur dari gubernur. Sekarang sepertinya PSI tidak ada sesuatu yang ya seperti kemarin dalam hal bagaimana memberikan semacam serangan kepada Anies Baswedan atau lainnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari itu semuanya, maka ya sekali lagi dinamika itu biasa di dalam partai politik. Ketika alasannya jelas, tapi kok alasannya nggak jelas, ya pasti ada sebuah pertanyaan besar. Ada apa? Apakah dia bagian dari dia bagian dari pecinta masa depan negeri? Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pasti sebagian besar orang memberikan label negatif terhadap Michael Sianipar yang seakan-akan hari ini tidak ada baiknya tentang PSI, meskipun dia berterima kasih pernah dibesarkan. Hanya sekarang ada rumah baru apa yang bisa memberikan jaminan lebih terhadap Victor Michael Sianipar untuk berproses. Untuk berproses itu ya berproses dalam negeri ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Berproses menjadi lebih baik. Kalau dalam prosesnya menjadi ketua DPW PSI DKI, ya selalu mengkritisi apapun gerak langkahnya Anies Baswedan dikritisi. Sekarang semenjak off sampai hari ini 1 bulan lebih, tidak ada kalimat yang seperti itu. Padahal kalau kita melihat seperti demo hari buruh kemarin mendapat kritikan yang luar biasa. Pemerintah DKI mendapatkan kritikan, bahkan menjadi salah satu konten saya dikritisi oleh rakyat terkait dengan UMP 4,5 atau berapa, kenaikan 6% itu kurang, tidak sesuai dengan ekspektasi warga DKI, buruh DKI. Buruh DKI itu sebetulnya tidak macam-macam, tapi karena ya efek BBM naik, maka kemudian semua naik. Maka tidak salah buruh DKI itu kalau 6% tidak mau, minimal 10% atau 13%.
Itu kan hal yang menjadikan semuanya menjadi naik, barang-barang menjadi naik, buruh keinginan 10-13% itu tidak kaleng-kaleng. Itu permohonan yang sebenarnya di mana posisi Michael Sianipar, ketua PSI, atau teman-teman PSI yang kemarin mengkritisi Anies Baswedan. Nah, selanjutnya sekarang dia mau bergabung. Apakah bergabung dengan Anies Baswedan? Ya, apakah iya atau tidak? Yang pasti dalam dialog atau di pertanyaan dari teman-teman media tadi, tidak ada sebuah kepastian menolak atau menerima. Saya akan mendukung terhadap capres yang mempunyai kendaraan. Ini kan sangat berbeda dengan pada waktu sangat idealis. Ini kan sangat perjuangan yang tanpa idealis, tapi perjuangan yang pokoknya untung. Itu kan menjadi masalah besar, pragmatis bahasanya. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Ya, mungkin dia sedang galau menghadapi 2024, dan siapa yang diserang kemarin sampai hari ini masih oke-oke saja, tidak ada masalah. Ketika ada informasi Michael Sianipar itu masuk ke bagian dari Anies Baswedan, pasti ada yang setuju, ada yang jangan. Ini menjadi ancaman dalam rumah tangga yang baru, bukan rumah tangga pemerintahan DKI, tapi rumah tangga Anies Baswedan yang merancang untuk bakal calon presiden, ataupun ya bagian dari dukungan untuk Anies Baswedan. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan, sehingga ya ini sekali lagi diberikan kesempatan untuk Mas Anies untuk memilih apakah seandainya bergabung, Sianipar itu diterima atau tidak. Kalau menurut saya sih lebih baik tidak langsung diterima, tetapi ada semacam proses magang untuk menjadi bagian dari proses itu semuanya. Uji maksudnya bukan kompetensinya, tapi ketaatan kepatuhannya. Karena kalau tidak, maka bisa-bisa akan menjadi ancaman dari dalam. Itu kalau pengen menjadi. Tapi kan bisa saja hanya mundur dan kemudian ada kegiatan lain yang mungkin lebih menarik. Dan itu sangat mungkin terjadi, hanya momentumnya itu hampir sama. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga Michael Victor Sianipar adalah sebuah atau salah satu fenomena aja, tidak jauh beda dengan Suni Wijaya atau Tamara yang menyatakan mundur semuanya. Tapi ya harapan kita bahwa orang-orang ini adalah bukan para politisi pragmatis, karena kalau menjadi politisi pragmatis menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan politik di negeri ini. Mas Anies Baswedan tetap jalan saja. Sianipar, ya kalau mau gabung silahkan, tapi harus komunikasi dengan para orang-orangnya Mas Anies Baswedan, sehingga nanti tidak ada salah paham. Dan ngomong politik di negeri ini memang menarik, tidak ada yang dukungan terus, bisa kadang-kadang zigzag. Tapi kalau
Sejaknya itu berlalu bahkan akan menjadi ancaman terhadap dirinya yang dia tidak sadar bahwa ini adalah ancaman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.